Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Dery Sulaiman yang sudah hadir bersama kita semua, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz. Bapak Ibu semua, ini adalah pertemuan pertama pasca kita semua menjalani ibadah puasa Ramadan. Maksudnya ini adalah pertemuan perdana khususnya dengan kami secara pribadi. Dan untuk itulah mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah amaliyah Ramadan kita yang sudah kita kerjakan selama 1 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga pada akhirnya mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan juga atas nama pribadi saya juga mohon dimaafkan atas seluruh kesalahan yang mungkin pernah ada, khususnya di 1 tahun terakhir kebersamaan kita di Masjid Baitur Rahman ini. Dan tentu nanti di kebersamaan ke depan bukan berarti dengan minta maaf seperti itu lalu kemudian kita selanjutnya berperilaku kembali asal misalnya, atau kembali sengaja salah lagi. Saya kira kita juga tidak seperti itu. Kita tetap berusaha bahwa muamalah kita dalam 1-2 tahun dan seterusnya akan datang tetap mudah-mudahan saling menjaga, terutama agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kita, tidak terjadi konflik antara kita yang bisa menambah beban dosa bagi kita semua, khususnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada subuh kali ini penting juga untuk kita bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu, siapa yang pernah berbuat zalim kepada sesama saudaranya, falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta dihalalkan. Jadi sebenarnya dalam konteks keindonesiaan, halal bihalal itu mengacunya kepada hadis ini. Kalau kita tanya kepada kiai-kiai senior kita di Indonesia, mana dalilnya halal bihalal gitu kan? Ini dalilnya. Siapa yang pernah berbuat zalim dengan sesama saudaranya, falyatahallalhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Berbuat zalim itu umum sekali ini maknanya. Zulmun itu artinya kegelapan. Artinya apa yang kita lakukan dengan saudara kita itu basisnya bukan cahaya, tapi basisnya adalah kegelapan. Ya, orang kalau berlaku, orang kalau berperilaku tidak ada cahaya itu cenderung sembrono. Tapi kalau orang
beraktivitas penuh dengan cahaya petunjuk, ini saja kadang-kadang masih salah. Apalagi kalau berperilaku tanpa cahaya, tanpa petunjuk, banyak salahnya. Nah, apa saja yang kita lakukan kepada saudara kita dalam bentuk kezoliman, baik besar, baik sedang, baik kecil, saya kira ini sama konteksnya dalam hubungan kita sehari-hari. Minta dihalalkan. Yang minta dihalalkan maksud di sini adalah minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Kalau dia berbentuk hutang piutang, minta dihalalkan benar gitu kan. Kalau pajak kan, kalau udah pajak lain kan. Dalam bentuk apalagi misalnya ya dalam bentuk urusan-urusan yang berkaitan dengan harta, saya kira ini juga sangat penting. Minta dihalalkan yang bisa, dan yang nggak bisa, cara menghalalkannya misalnya memang harus dibayarkan, ya ndak ada solusi lain, ya, memang harus dibayarkan gitu kan. Karena kalau ndak begitu nanti panjang ceritanya. Nah, saya ulang lagi kata Rasulullah SAW, siapa yang pernah berbuat zalim dengan sesama saudaranya, minta dihalalkan. Kadang-kadang kita ini kan merasa karena perbuatan kita itu kecil terhadap sesama saudara kita, kita tidak merasa itu sebagai sebuah hal yang harus kita minta halalkan. Kita tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari yang harus kita mintakan ikhlasnya gitu ya. Ya sederhana misalnya kalau kita pernah ngambil sendal orang di masjid misalnya, ini sebenarnya sederhana. Tapi kalau tidak minta dihalalkan, nanti khawatirnya nanti ceritanya akan panjang. Kita pernah minjem barang orang nggak pernah kembali, itu kan harusnya minta dihalalkan. Kemarin saya pernah minjam buku misalnya, tapi sampai sekarang nggak balik-balik misalnya. Nah, itu harusnya minta dihalalkan. Terus yang lain-lainnya semuanya. Kemarin saya pernah marah misalnya, tapi marah saya itu nggak berlandaskan apa misalnya kan. Tiba-tiba saya marah emosi karena bawaan dari rumah misalnya. Nah, ini juga harusnya bagian dari yang harusnya minta dihalalkan. Nah, kenapa minta dihalalkan di bumi ini? Kata Rasulullah SAW, fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena nanti di akhirat sana, sama itu di sana. Kalau summa itu kemudian, ini bahasa Arabnya tipisnya. Summa kemudian, sama di sana. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun. Nanti di sana, maksudnya di akhirat nanti, itu tidak ada manfaat dinar dan dirham. Maksudnya urusannya di akhirat nanti, kalau sesama kita ini masih ada kezaliman, itu tidak bisa diganti dengan duit, tidak bisa diganti. Misalnya nanti kita minta maafnya di akhirat, kita kasih segepok dolar misalnya kan, nggak bisa, tidak bermanfaat lagi itu. Jadi duit tidak berlaku di akhirat. Orang dalam juga kate gitu kan. Orang dalam juga tidak ada di sana. Jadi nanti murni akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman yang belum tuntas di muka bumi ini. Nah, terus kata Rasulullah SAW, min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadilinya dengan cara diambilkanlah ragam pahala ibadah yang pernah kita perbuat ini, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, walaupun tidak disebutkan di dalam hadis yang lain, hanya 3 yang disebutkan, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Sebelum pahala-pahala ini akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi dan belum tuntas di bumi, belum ada kata maaf, belum ada kata ikhlas, belum ada kata halal di bumi, belum selesai. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan terus mengurangi pahala kebaikan kita. Ini akan terus diberikan kepada orang-orang ini. Kalau seandainya pahala puasa, pahala salat, pahala zakat, pahala yang lain-lainnya ini belum cukup, belum setara dengan kezaliman yang pernah kita lakukan dengan orang-orang ini,
maka solusi yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengambilkan dosa-dosa orang ini kemudian ditimpakan kepada kita selaku yang berbuat zalim yang tidak tuntas di muka bumi tadi. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti di dalam riwayat Imam Muslim, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang muflis. Muflis itu orang bangkrut, orang tekor ini. Jadi orang yang tekor dari umat Nabi Muhammad SAW nanti adalah orang yang di hari kiamat datang dengan pahala kebaikan sholat, dengan pahala kebaikan puasa, dengan pahala kebaikan zakat, dengan pahala-pahala yang lain. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada kezoliman-kezoliman yang belum tuntas di muka bumi. Akhirnya diambilkanlah kebaikan-kebaikan itu, akhirnya habis, kemudian belum selesai, lalu kemudian keburukan-keburukan orang ditimpakan kepadanya. Terus terang ini, dengar hadis ini terus terang mengerikan. Terus terang dengar hadis ini sangat mengerikan. Makanya secara umum hablum minallah kita memang harus bagus, tetapi juga hablum minan nas kita juga harus bagus. Kalau timpang satu di antara dua ini tidak bagus, tidak ada ceritanya bagus. Hablum minan nas kita bagus, tapi hablum minallah kita jelek. Kita sesama masyarakat bagus, saling bantu, saling tolong, tapi kita nggak puasa, tapi kita nggak sholat, ini juga jelek. Sebaliknya, hablum minallah kita bagus, kita sholat 5 waktu, kita puasa, kita zakat, tetapi di sisi yang lain ada banyak kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan, hablum minan nas kita akhirnya nggak bagus. Ini juga tidak bagus. Terus terang semuanya tidak bagus. Nah, dalam konteks inilah akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang Indonesia ini, saya kira orang Indonesia ini paling pintar dalam memanfaatkan momentum. Nah, mumpung momentum lebaran, orang lagi bahagia, orang lagi senang, orang lagi ngumpul keluarga, orang lagi banyak duit kan, umumnya begitu kan kalau lebaran kan. Nah, kita minta maaf itu cenderung insya Allah lebih gampang ketimbang minta maafnya kalau lagi kondisinya tidak seperti kondisi bulan Syawal ini. Insya Allah kondisi kita bulan Syawal ini makanan banyak, baju baru ada, rumah bagus, bersih, anak keluarga ngumpul, senang hati. Dengan senang hati itulah akhirnya orang minta maaf itu gampang sekali, insya Allah akan dimaafkan. Coba kalau minta maafnya awal-awal Ramadan kemarin, belum tentu kan, minyak goreng tinggi, duit dekati gitu. Kemudian anak keluarga jauh di rantau dan seterusnya, panas. Bulan puasa tadi kan panas sekali bulan puasa tadi kan. Nah, saya kira orang kita secara umum sangat pintar sekali memanfaatkan momentum seperti ini. Kalau ada orang mengatakan ngapain minta maaf hanya di Syawal, bukan hanya di Syawal, sebenarnya ini hanya memaksimalkan momentum saja. Ada sebagian dari orang kita nih yang tidak setuju tradisi bermaafan di hari Idul Fitri itu. Saya kira itu jauh sekali pikirannya. Jauh sekali gitu kan. Ya memang minta maaf tidak harus di bulan Syawal, memang benar. Tapi kalau menyalahkan orang minta maaf di bulan Syawal itu saya kira jauh sekali pikirannya itu. Maksudnya nggak usah ada tradisi maaf-maafan bulan Syawal. Nggak bagus ini tradisi yang bagus. Perlu dilestarikan ini. Nah, ma'asyiral muslimin, sebagai muqaddimah pertemuan perdana kita di subuh kali ini, saya kira ini penting untuk terus kita ingatkan, terus kita dengar, terus kita baca model-model hadis yang seperti ini. Model-model hadis yang terus mengakrabkan sesama kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya pribadi Rasulullah SAW, ada sebagian dari ahli sejarah yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana akhirnya Rasulullah SAW sangat bersedih saat paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia dalam salah satu peperangan. Ini Hamzah, mamang, entah adik bapak, entah
kakaknya bapak gitu kan. Hamzah bin Abdul Muthalib ini orang melawan pada masanya. Tapi akhirnya qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya paman Nabi ini meninggal dunia di dalam salah satu peperangan dengan cara yang tidak bagus. Bukan hanya terbunuh, tetapi terbunuhnya itu dicabik-cabik. Ada satu orang yang ditugaskan oleh musuh, dia nggak ikut berperang. Namanya Wahsy. Wahsy ini dia tidak ikut di medan laga langsung, enggak. Dia memang ditugasi khusus untuk mencari Hamzah. Jadi diintai. Mana Hamzah ini? Diintai. Dapat kira-kira posisinya di sana. Tugas Wahsy itu hanya satu orang itu. Singkat cerita, kata para ulama, kalau menceritakan yang sedih-sedih terhadap keluarga Nabi jangan keras-keras. Makanya saya juga nggak berani keras-keras. Karena tidak lemak dengan Nabi, kira-kira itu kan. Ini kan kita sedang menceritakan mamang Nabi. Singkat cerita, Hamzah bin Abdul Muthalib ini meninggal dunia. Kemudian sebagian dari anggota tubuhnya ini dicabik-cabik, bahkan ada isi badannya diambil, kemudian dikunyah-kunyah oleh musuh ini, kemudian dimuntahkan. Puh. Oh, itu sebagai manusia biasa, saya kira Rasulullah SAW pasti ada rasanya. Walaupun Rasulullah SAW itu disifati sebagai pribadi yang mulia, pribadi yang penuh kasih sayang. Saya kira sebagai manusia biasa adalah rasa-rasanya ya. Akhirnya singkat cerita, ma'asyiral muslimin, Wahsy ini masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Saat masuk Islam, Nabi itu jingok muka wong ini kira-kira kan. Wong inilah kira-kira yang kemarin bunuh mamangku ini. Sekarang masuk Islam. Nak masuk Islam maksudnya kan? Tidak diterima kira-kira ya, mungkin ini gambaran saya pribadi. Tidak diterima, tidak mungkin. Diterima juga, alangkah berat hati ini nerimo kan. Ini yang bunuh mamang. Dan yang bunuhnya bukan bunuh biasa, bukan. Dimutilasi. Akhirnya Rasulullah SAW singkat cerita tetap mengizinkan dan menerima memang pada akhirnya agar Wahsy ini masuk Islam. Tapi di sebagian riwayat-riwayat sejarah itu disebutkan, kamu sudah masuk Islam kira-kira ya, tapi tolong setelah ini agak menjauh dikit dari saya supaya saya tidak melihat wajahmu lagi. Karena kalau saya melihat wajahmu lagi, kaget saya terkenang terus dengan kejadian-kejadian yang sudah lalu. Ini konteksnya pribadi Rasul SAW. Mungkin bisa kita bawa kepada kita sendiri, bahwa kalau memang ada orang yang selama ini kita benci nih kita dengan dia kan. Kalau kita nyengok mukanya itu misalnya nak temu tahu jong Palembang sini kan. Kalau kita nyengok mukanya itu nek ujung indra layo tenanana. Maksudnya begitu genyek, wong itu nyebut genyek begitu genyeknya gitu dengan wong itu. Tapi tetap saja dalam hubungan sesama manusia, Islam mengajarkan untuk membukakan pintu maaf. Setelah maaf dibukakan, kemudian kita tidak galak lagi jenguk muka wong itu, itu alasan lain. Bukan alasan kita memutuskan tali silaturahim, bukan. Tapi kita tidak kepingin saat melihat muka orang itu kita teringat lagi dengan gawian-gawian lama yang selama ini akhirnya membuat kita benci dengan dia. Saya kira tidak jadi masalah dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha memaafkan semua orang, termasuk orang yang paling kita benci. Lalu kemudian berikutnya misalnya kita menghindar untuk melihat mukanya, untuk melihat wajahnya, agar terhindar dari penyakit hati berikutnya, gitu kan. Khawatirnya nanti setelah kita maafkan, setelah minta maaf, muncul kembali godaan-godaan untuk bermusuhan, gitu kan. Pindah rumah misalnya kan. Pindah rumah. Kita mau maafkan dia, tapi setelah itu pindah rumah. Saya kira dalam konteks ini, kalaulah memang ada orang yang seperti itu levelnya dalam interaksi sesama kita, itu harapannya dan himbauannya
agar semuanya kita saling memaafkan. Maka benarlah sebenarnya kata sebagian ulama, sesungguhnya ajaran Islam ini hanya orang yang derajatnya sangat baik ya. Orang kalau mengamalkan orang kalau mengamalkan ajaran Islam ini, sesungguhnya memang dia berada pada level yang paling tinggi. Bayangkan ini, kalau kita berbicara tentang maaf seperti ini saja, rasa-rasanya kita sulit juga melakukannya ya. Kalau kita berbicara dalam konteks memaafkan seperti ini. Ya, tapi kalau seandainya memaafkan iya, tapi proses hukum berlanjut, ini memang beda lagi. Kalau memang kasusnya dibawa karena hukum misalnya ya. Maaf iya, saya maafkan misalnya, tapi proses hukum berlanjut, saya kira ini tidak bisa disalahkan juga. Tapi kalau maaf iya, proses hukum dihentikan, saya kira itu juga pilihan yang bisa dilakukan. Dalam bab kisos, walaupun di Indonesia tidak menerapkan hal ini, misalnya di sebagian negara Timur Tengah yang menerapkan konsep kisos, orang kalau membunuh kemudian terbukti, kemudian ada saksi seterusnya, kemudian terbukti bahwa memang membunuh dan memang harus dibunuh lagi, itu sampai keluarga dari terbunuh ini memaafkan, baru nanti dia bisa dimaafkan. Dan biasanya nanti gantinya adalah denda. Ada cerita kan orang kita kan yang akhirnya dibantu oleh kita semua agar supaya selamat dari hukuman mati di Saudi Arabia, tentu secara khusus ya. Dan justru misalnya setelah dibayarkan, misalnya butuh duit 1 miliar misalnya kan, untuk memaafkan, untuk denda memaafkan. Kemudian setelah dibayarkan, ternyata duit itu berlebih. Saya lupa siapa itu orangnya, ada di kita di Jawa. Dia akhirnya mendapat donasi dari orang kita lebih dari 1 miliar. Setelah dia dimaafkan, pulang ke Indonesia, dia hidupnya sejahtera gitu kan. Berkat donasi dari orang-orang kita gitu kan. Nah, ini dalam konteks hukum pidana, saya kira nanti kita bicaranya lebih teknis, tapi dalam kaitannya dengan moral, himbauan-himbauan umum seperti yang dihimbaukan lewat mimbar-mimbar khutbah, lewat mimbar-mimbar majelis ta'lim, tentunya kalau ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara yang sesederhana mungkin, kita menyelesaikannya dengan cara yang sesederhana mungkin. Ya, walaupun tetap sesederhananya orang Indonesia, kita punya adat budaya. Bagaimana caranya adat budaya kita dalam meminta maaf gitu kan. Bagaimana adat budaya kita dalam minta diikhlaskan. Bagaimana adat budaya kita dalam menjalin silaturahim gitu kan. Orang kalau berdamai di kita itu natangi rumah. Yang pertama kan, natangi rumah. Dan natangi rumah itu bukan sendiri. Biasanya orang kalau berdamai dan serius, dia natangi rumah itu bawa orang-orang lain, bawa perangkat desa kalau dia dalam konteks desa kan, bawa juga tokoh-tokoh masyarakat, dia bawa itu untuk sekedar mendatangi rumah kita dan untuk mengutarakan rasa maaf tadi. Kemudian yang berikutnya, orang kita pasti ada bawaan-bawaan. Saya pernah makan roti Kongguan itu ini iklan ini. Itu pertama sekali sebenarnya ini karena ada keluarga kami yang ditabrak motor. Ini mamang saya naik motor kemudian ditabrak oleh mobil. Chinese ini orangnya. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit Cerita hampir 1 bulan. Ini badannya patah semua. Kemudian cara orang itu minta maaf, dia datang ke rumah kami di Indralaya dengan rombongan banyak, kemudian motor diganti baru. Ini motornya masih ada sekarang. Ini kalau mamang saya nonton dia tahu. Motor Honda Supra tahun 86 masih ada. Kemudian setelah itu menyusul ragam makanan-makanan, dan di antara makanan itu ada roti Kongguan itu ya. Ini saya masih kecil ini.
itulah perkenalan pertama saya dengan roti kongguan itu. Ternyata enak. Dan pada masanya roti itu ternyata menjadi makanan yang nikmat gitu kan. Dan termasuk orang tua saya, bapak saya, saat makan roti itu juga merasa mewah sekali. Dan ini kepalang cerita. Dan akhirnya bapak saya meninggalnya hari Selasa. Hari Minggu, ibu mertua saya yang di Palembang ini silaturahim. Bapak saya lagi sakit di Indralaya. Dibawakanlah roti kongguan hari Minggu itu. Kata bapak, coba buatkan air teh. Kami buatkan air teh. Kemudian roti kongguan itu kan dicocol kan. Kata bapak, lemak nih hari ini kan. Itu hari Minggu. Hari Selasa bapak kami. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, jadi ini bagian dari hal-hal yang bisa kita simak, bisa kita dengarkan bagaimana akhirnya cerita Rasulullah SAW dengan Wahsy, pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nanti Bapak Ibu semua bisa search aja cerita lengkapnya. Itu perempuan, ada Wahsy itu kan ditugaskan oleh seorang perempuan, Hindun ya. Hindun itulah yang akhirnya mengunyah-ngunyah isi perut paman Nabi yang bernama Hamzah itu. Wah, itu kejam sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan laki-laki itu kejam, dalam sejarah perempuan juga kejam gitu. Dalam sejarah perempuan juga kejam. Orang kalau bisa kejam seperti itu sebenarnya ini dendam. Orang kalau sudah dendam kejam ya. Yang baru-baru ini kan kejadian kan di Jalan Lurus kan, Jalan Lurus Indralaya. Itu dendam juga sesama perangkat desa kayaknya. Orang dibunuh di Jalan Lurus ini. Ramadan ini kalau nggak salah ya. Ramadan kemarin. Ya, Jalan Lurus arah Indralaya. Itu diduga katanya begal. Tapi setelah ditelusuri bukan begal, ini dendam pribadi. Dibacok. Orang tua itu dibacok di hadapan anaknya. Ini kebetulan dia bonceng sama anaknya. Pokoknya kalau sudah dendam seperti itu rupanya. Makanya hati ini harus selalu dibersihkan. Wal afina 'anin nas. Ini ciri orang bertakwa. Ciri orang yang bakal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anin nas. Orang yang gampang sekali memaafkan. Dan selama kita bulan Ramadan, kita kan sering juga membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hampir setiap malam kita baca, apalagi di 10 hari yang terakhir. Berkali-kali kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah dosa kami. Kira-kira seperti itu juga lah kita sesama manusia ini, agar supaya mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita juga butuh saling memaafkan. Dan berikutnya kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa, fala yarfus. Orang kalau berpuasa, tuntunan dari Rasulullah SAW itu selain meninggalkan makanan minum, fala yarfus. Jangan berkata sembarangan, jangan berkata jorok, jangan berkata yang bisa membuat orang sakit hati. Nah, ini tuntunannya setelah kita mohon maaf tadi kan. Fala yarfus, bekal puasa itu kata-kata itu dikontrol. Termasuk misalnya memberitakan berita-berita yang masih belum jelas, apalagi berita-berita fitnah, berita-berita hoax gitu kan, yang bisa menyulut emosi satu dengan yang lain. Fala yarfus. Kemudian tuntunan yang keduanya kata Rasulullah SAW, fala yajhal. Jangan bertindak bodoh. Ya, bodoh di sini maksudnya tidak sesuai dengan aturan. Jangan bertindak bodoh. Kalau versi saya pribadi, jangan bertindak bodoh ini dalam konteks keindonesiaan ada 3. 1, jangan bertindak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Apapun itu, atas nama pribadi karena kita umat beragama, janganlah kiranya kita berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama kita masing-masing. Sekuat mungkinlah berusaha kita mengamalkannya. Walaupun mungkin ada bagian-bagian yang belum bisa kita amalkan. Yang kedua,
Jangan berperilaku yang bertentangan dengan budaya kita. Budaya kita yang sudah bagus ini, janganlah kiranya kita berperilaku yang bertentangan dengan budaya. Misalnya sebagai orang Indonesia, budayanya itu misalnya kalau lewat di depan orang tua dia nunduk, itu kan budaya kita kan. Nah kalau ada orang yang lewat depan orang tua tidak nunduk, saya kira itu juga konteksnya bodoh, bodoh dalam tanda kutip ya. Bodoh perilakunya tidak sesuai dengan budaya kita. Yang terakhir, yang ketiga, jangan bertindak bodoh. Di sini maksudnya adalah ini penjelasan versi saya ya, tidak ada dalam kitab. Jangan berperilaku yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum yang ada, kita diadu ke wong, kita akhirnya masuk penjara. Atau setidak-tidaknya ada denda dan seterusnya. Salah di mata hukum juga sama. Jadi usahakan kalau ini yang kita jaga, fala yajhal, orang yang berpuasa itu kata Rasulullah SAW, jangan bertindak bodoh. Usahakan sesuai dengan pengetahuan agama, pengetahuan budaya, dan pengetahuan norma hukum yang ada. Nah, ma'asyiral muslimin, terakhir kata Rasulullah SAW, setelah fala yarfus, fala yajhal, terakhir kata Rasul, kalau ada orang yang syatamahu, kalau ada orang yang sedang puasa, kemudian ada orang yang mencelahnya, atau qatalahu, ada orang yang memusuhinya, ada orang yang memukulnya, maka katakanlah kata Rasul kepada orang itu, inni shaim. Katakanlah kepada orang itu, mohon maaf, saya puasa, saya sedang puasa. Maksudnya apa? Saya nggak mau ikut serta dalam keributan itu, saya nggak mau. Misalnya ada yang mencela, enggak. Saya enggak mau masuk ke dalam keributan yang lebih teknis, enggak. Saya puasa. Maksudnya itu. Jadi kalau ada orang yang memancing emosi segala macam, katakanlah saya puasa. Bukan berarti katakanlah kepadanya saya puasa. Kalau galak tunggu malam kage misalkan. Ini kan penundaan baik ini. Maksudnya malam jangan, siang jangan, malam jangan. Sebisa mungkin, sesederhana mungkin, kalau bisa di-cut. Udahlah. Enggak gitu kan. Inni shaim. Ini terus terang berat kita melakukannya. Kita kadang-kadang diomongi wong, buyan kau kan. Diomongi wong itu udah malas, gitu kan. Diomongi wong cak itu dipegang badan kita, dipukul badan kita, kamu udah malas. Buyan yan. Dibuyan ku wong gitu kan. Dibuyan ku wong. Padahal sesungguhnya pengalah dalam bab ini adalah pengalah supaya kita tidak masuk dalam kubangan keributan yang lebih dominan gitu. Ada satu lagi hadis Rasulullah SAW yang sangat sulit untuk kita amalkan. Kata Rasulullah SAW, saat Rasul masih hidup, cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, kalau nanti kami bertemu dengan zaman yang penuh fitnah ini penuh keributan, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, al-mashi khairum minas sa'i. Nanti kalau kalian ketemu di zaman yang penuh fitnah, maka orang yang berjalan itu lebih baik ketimbang orang yang berlari. Kemudian al-qa'id khairum minal qa'im. Orang yang duduk pada waktu itu nanti akan lebih bagus ketimbang orang yang berdiri. Jadi orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Kalau nanti ketemu dengan zaman yang penuh fitnah itu, penuh keributan, jika ada permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara yang duduk, itu jauh lebih bagus. Jangan diselesaikan dengan cara yang berdiri. Kalau ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara berjalan, itu jauh lebih bagus ketimbang menyelesaikannya dengan cara yang berlari.
Nah sekarang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang masuk rumah kami? Ada orang yang masuk rumah kami. Dan tiba-tiba dia masuk rumah itu pingin memukul kita dan pingin membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang saya sebut dengan sulit sekali untuk kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, kun kaibni Adam. Jadilah kalian seperti anak Nabi Adam. Yang mana? Pastinya yang bernama Habil, bukan yang bernama Qabil. Jadi kalau memang zaman penuh fitnah itu membuat akhirnya semua kita ini banyak ributnya, lalu kemudian akhirnya ada tumpahan darah, ada perkelahian, maka kata Rasulullah SAW, pilihlah untuk menjadi bersikap seperti Habil, jangan bersikap seperti Qabil. Jadi Habil inilah orang manusia pertama terbunuh di bumi, dan yang membunuhnya adalah saudaranya sendiri, dan itu diabadikan dengan tinta emas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat Nabi membaca cerita itu, keluarlah pesan-pesan bagus dari Nabi Muhammad SAW. Hindari keributan, pendek-pendekkan baik kira-kira. Kalau terjadi bakal keributan, omongi, aku puasa dah ribut. Kalaulah seandainya terjadi keributan, maka usahakan jangan menjadi seperti Qabil, jadilah seperti Habil. Pengalah. Wong pengalah itu memang cenderung kelihatannya agak lugu sebenarnya. Kalau sesama dulur, orang pengalah itu wong lain labu bagi reto, dia udah dapet gitu. Dia udah ini pengalah. Ini pengalah. Wong lain labu bagi, dia masih di situlah kan. Dia udah tahu mana wong lain berbagi, dia di-carry ke wong bae bahasa Indonesia kan. Dianggap wong penting gitu kan. Nah, yang seperti ini insya Allah umur kita di bumi ini berapa sih paling panjang? Berapa paling panjang umur kita di muka bumi? Nabi Muhammad SAW umur beliau 63 tahun. Saat beliau meninggal dunia sampai sekarang kiamat belum kan? Sudah 1500 tahun. Berarti umur di atas tanah 63 tahun, umur di bawah tanah sudah 1500 tahun. Di atas tanah inilah di atas tanah ini. 63 tahun di atas tanah. 1500 tahun di bumi. Hari pertama kita masuk kuburan, itu sudah langsung terasa nikmatnya atau azabnya. Yang kena azab sudah 1500 tahun berarti kena azab ini. Di bawah kulit bumi ini, di alam barzakh. Yang mendapatkan kenikmatan saya kira 63 tahun. Anggap saja misalnya ya ada orang yang menderita di 63 tahun ini, insya Allah begitu dia masuk ke bawah tanah, kenikmatan akan terus dia rasakan ya. Dan kita terus mendoakan orang-orang baik kan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan, ya Allah jadikan kuburannya seperti taman-taman surga.